Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman rumahnya ya, ini terdapat cukup banyak tanaman hiasnya dan jenisnya juga sangat bervariasi. Meskipun koleksi tanaman hiasnya itu tidak begitu banyak jenisnya ya, namun pertumbuhan tanaman hiasnya itu begitu bagus sekali, dan pastinya saya penasaran ya media tanam yang digunakan untuk menjadikan tanaman hiasnya ini terlihat sangat subur-subur sekali. Karena terlihat pada bagian daunnya ya, di sini terlihat besar-besar sekali dan terlihat juga pada bagian batangnya ya, kokoh sekali ya. Namun sebelum saya mulai mereview ya beberapa jenis tanaman hiasnya yang berada di halaman ataupun teras rumahnya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan seluruh pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan bukan hanya tanaman hias, namun juga beberapa tanaman sayuran ditanam pada bagian halaman rumah ini. Dan yang pastinya ya, lagi-lagi ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran yang ditaruh pada bagian halaman rumah, yang ada juga pada bagian halamannya itu bersih sekali. Karena memang hampir tidak terlihat rumput-rumput liar ya, rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian halaman rumahnya. Dan di situ juga untuk penataannya ini sederhana sekali. Di situ hanya menggunakan rak dari kayu untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya, dan di situ terlihat sekali ya tanaman hias alocasia copreanya itu bagus banget, terlihat rimbun sekali. Dan untuk rumahnya ini menghadap ke arah selatan, namun keadaan daunnya ini bagus banget. Senang ya ketika melihat pada halaman rumah ini terlihat bersih seperti ini dan sangat rapi sekali. Dan saya bakalan mulai mereview pada bagian sisi sini dulu ya. Di sini ada beberapa tanaman hias, ada aglonema, kemudian juga ada tanaman hias anthurium, juga ada adenium. Ini bagus banget. Bunganya sudah mulai bermekaran seperti ini ya. Dan untuk jenis tanaman hias adenium ini juga menjadi salah satu favorit ya, karena memang memiliki bunga yang sangat cantik sekali. Dan di sini media tanam yang digunakan saya bakalan melihatnya ya. Di sini bagian atasnya ini tebal banget, dikasih dengan pupuk kandang dari kambing, dan ini memang sangat berhumus dan sangat terlihat sangat pekat sekali ya. Dan kemudian pada bagian bawahnya untuk penanaman awal di sini menggunakan media tanam tanah yang kemudian pupuknya ini hanya ditaburkan pada bagian sisi atasnya. Untuk anthuriumnya juga sama. Dan di sini aglonemanya ya, aglonemanya saya bakalan lihat karena memang juga terlihat bagus, subur seperti ini. Di sini juga menggunakan pupuk kandang. Apakah sama juga? Untuk penanaman awal hanya menggunakan tanah, ya sama ya. Untuk penanaman awal hanya menggunakan tanah, namun memang keadaan tanahnya ini sangat hitam pekat seperti itu ya. Dan alangkah baiknya ya ketika menggunakan pupuk kandang itu paling tidak sudah menunggu basi ya, hingga sekitar 10 ataupun 20 hari setelah pembongkaran dari kandang ya. Jangan langsung ambil dari kandang kemudian digunakan untuk menanam tanaman hias, karena sifatnya dari pupuk kandang itu panas, biasanya dapat merusak pada bagian batang dari tanaman tersebut. Kemudian juga ada mataloa juga. Ini juga termasuk salah satu tanaman hias yang lagi menjadi favorit ya. Dan kabar kemarin untuk harga jenis tanaman hias mataloa yang untuk per batangnya hanya tergantung kualitas ataupun ukurannya, ini seharga 20 hingga 30 ribu rupiah. Kemudian juga ada tanaman hias dolar. Kemudian juga ada tanaman hias, ada anthurium bunga flamingo.
Kemudian juga ada tanaman hias keladi wayang. Nah, untuk jenis tanaman hias keladi memang ketika ditanam ini rumpunan seperti ini ya, ini bagus banget ya. Ini bagus banget. Setidaknya pada bagian batang tersebut itu akan saling menopang sehingga menjadi satu tanaman yang terlihat kokoh. Dan di sini juga untuk batangnya ya, ini terlihat gemuk-gemuk sekali. Dan terlihat sangat cantik sekali. Untuk media tanam juga sebenarnya sama ya di sini ya. Awal penanaman menggunakan tanah yang kemudian pada bagian atasnya hanya ditabur dengan pupuk kandang. Termasuk untuk jenis tanaman hias alokasia. Yang sebenarnya untuk penanaman ya, untuk penanaman tanaman hias ketika menggunakan pupuk itu memang benar-benar harus pupuk yang sudah basi ya, jangan baru dari kandang yang kemudian digunakan untuk melakukan penanaman, karena dampaknya biasanya akan tanaman tersebut itu akan mudah sekali terbakar pada bagian batang daunnya ataupun pada bagian bonggolan dari tanaman tersebut. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Aglonema bigroy. Ini mutasinya bagus sekali. Warnanya ya, warnanya cakep banget. Dan sebenarnya untuk media tanam semuanya di sini sama. Awal penanaman menggunakan tanah yang kemudian dicampur dengan pupuk kandang. Dan apakah peperomianya juga sama ya? Saya bakalan intip penggunaan media tanamnya. Sama ya. Kemudian juga ada keladi tisu. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Anthurium kuping gajah. Dan keadaan halamannya di sini benar-benar sangat bersih sekali. Kemudian juga ada tanaman hias Pes-lily variegata. Ini juga bagus banget ya. Pada bagian daunnya ini agak keriting-keriting ya, agak bergelombang. Dan kemudian saya penasaran dengan tanaman hias keladi yang ada pada bagian sisi sana. Itu terlihat beberapa jenis tanaman hias keladi. Di antaranya ada tanaman hias keladi, ada baret, ada Freda Hembley, juga ada joker ya. Dan di sini keadaan tanaman tersebut pada bagian batangnya juga terlihat sangat bagus-bagus sekali. Berkemungkinan sekali meskipun menggunakan media tanam ini tambahan dengan pupuk ya, tambahan dengan pupuk seperti ini berkemungkinan sekali ketika tanaman hias itu benar-benar berada di daerah yang cukup panas ya, cukup panas, tidak berada di daerah yang teras dalam ataupun sedikit terkena cahaya matahari, maka pada bagian batang dari tanaman keladi ini juga bagus ya, tidak ada semacam kayak kutu-kutu putih ataupun kutu hitam yang seperti itu. Ini terlihat pada bagian batangnya, ini bersih sekali, bebas dari adanya kutu-kutu tersebut. Dan hampir di semua tanaman hias keladinya. Dan untuk batangnya juga di sini bagus-bagus banget. Berkemungkinan sekali ketika tanaman hias keladi ini memiliki batang yang sudah besar seperti ini ya, dan gemuk seperti ini berkemungkinan sekali bahwa umbi dari keladi tersebut ini memang sudah memiliki ukuran yang cukup besar ya. Dan ini juga baru mengalami masa dorman. Ini bagus banget, terlihat sangat subur dan gemuk ya pada bagian batangnya, dan daunnya juga sudah terlihat sangat bagus. Ini bermutasinya bagus sekali. Memang cahaya matahari ya itu sangat berpengaruh terhadap corak daun dari tanaman hias. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya juga. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.